الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-205, yaitu hadid. Lafaz hadid dalam bahasa Arab berarti logam besi. Bentuk jamaknya adalah hadaid. Logam besi dinamakan hadid karena mempunyai sifat menahan, menghalang dan kuat, berarti al-haddu. Namun lafaz hadid dalam bentuk jamaknya hidad mempunyai arti lain, yaitu runcing dan tajam. Apabila ada orang yang mengatakan saifun hadid atau suyufun hidad, artinya pedang atau pedang-pedang yang tajam. Apabila dilafadzkan basarun hadid, artinya penglihatan yang terbuka luas, terbelalak atau tercengang. Di dalam Al-Quran, lafaz hadid ini diulang sebanyak 6 kali, yaitu dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 50, surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 96, surah Al-Hajj, surah 22 ayat 21, surah Sabah, surah 34 ayat 10, surah Qaf, surah 50 ayat 22, dan surah Al-Hadid, surah 57 ayat 25. Empat darinya menerangkan perkara di dunia, sedangkan 2 lagi menerangkan perkara di akhirat, khususnya di neraka. Dalam surah Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala menerangkan Dia menurunkan kitab untuk menjadi petunjuk dan juga menganugerahkan besi yang kuat dan memberi banyak manfaat dalam hidup manusia. Besi dapat digunakan untuk berjuang membelah agama Allah dan dapat juga dijadikan alat membuat kerusakan di bumi, sehingga dengan manfaat dari besi dapat menjadi penentu manusia siapa di antara mereka yang berada dalam kebenaran dan siapa yang berada dalam kesesatan. Dalam surah Al-Kahfi, lafaz hadid didahului dengan lafaz zubar, jamak dari lafaz zuburah, dan menjadi zubarul hadid. Zubarul hadid artinya potongan-potongan besi. Potongan-potongan besi adalah salah satu bahan yang dipakai oleh Zulkarnain untuk membuat benteng yang besar dan tinggi yang dapat menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari membuat kerusakan. Ini adalah salah satu manfaat besi yang digunakan untuk tujuan kebaikan dan maslahat manusia. Sedangkan lafaz hadid dalam ayat 10 surah Sabah dikaitkan dengan salah satu anugerah Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau mampu mencairkan besi dan memanfaatkannya menjadi baju perang, pedang dan sebagainya. Ini adalah salah satu mukjizat beliau. Lafaz hadid dalam surah Al-Isra
surah yang ke-17 ayat 50, digunakan dalam Al-Quran untuk mencabar kaum kafir atau untuk menantang kaum kafir yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Dalam ayat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah supaya berlafaz kepada orang kafir, jadilah kalian batu atau besi. Batu dan besi dipilih dalam ayat ini karena kedua benda itu begitu kuat dan keras sehingga apabila rusak, menurut perkiraan akal manusia, sukar dikembalikan semula. Namun Allah tetap berkuasa untuk mengembalikan ciptaannya. Sedangkan ayat maqamiya min hadid di dalam surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 21 berarti tali bertangkai dari besi, salah satu alat yang digunakan oleh malaikat untuk menyiksa penduduk neraka. Lafaz hadid dalam surah Qaf surah yang ke-50 ayat 22 dijadikan sifat untuk lafaz al-basar, sehingga arti gabungan kedua lafaz itu ialah mata yang terbuka luas dan terbelalak karena tercengang. Keadaan ini dialami oleh orang yang mendustakan kehidupan akhirat. Akhirnya mereka tercengang ketika melihat dahsyatnya siksa neraka. Nauzubillah.